Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Fajira. Saya berasal dari Fakultas Syariah Prodi HES semester 6. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah. Yang pertama adalah jelaskan pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta perbedaan APS dan arbitrase. Jawabannya adalah sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada akhir baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Sedangkan perbedaan APS dan arbitrase berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Yang dimaksud dengan APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sedangkan arbitrase menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan proses penyelesaian sengketa melalui APS dibandingkan proses litigasi. Kelebihannya adalah pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pengadilan umum yang mana pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka. Yang kedua, para pihak dapat menentukan hukum secara acara yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa secara tertutup dinilai menguntungkan karena menjaga kerahasiaan dan privasi dari pihak-pihak yang bersengketa. Terus yang ketiga, kelebihannya itu adalah waktu penyelesaian sengketa relatif cepat. Salah satu kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase yang paling menonjol adalah jangka waktunya yang cepat. Terus yang keempat, keputusan bersifat final dan mengikat. Yang kelima, para pihak dengan persetujuan arbiter dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa. Ketentuan ini lebih memudahkan para pihak dalam memilih tempat yang dirasa nyaman dan tempat yang mudah dijangkau oleh para pihak. Yang keenam adalah para pihak dapat menunjuk arbiternya sendiri. Terus kekurangannya itu adalah biayanya itu relatif mahal. Terus yang kedua, keputusan bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini memang keputusan yang tidak dapat diajukan proses banding dapat bermakna positif juga proses menjadi lebih cepat. Yang ketiga adalah lembaga arbitrase tidak memiliki eksekutorial karena keputusan arbitrase harus diserahkan ke pengadilan negeri agar dapat dieksekusi. Terus itu yang keempat ada masalah pada subjeknya. Kelemahan dari segi ini memang bukan terdapat pada hukum maupun sistemnya, melainkan terdapat pada masyarakat itu sendiri. Terus yang ketiga adalah jelaskan tentang konsultasi dan negosiasi. Konsultasi adalah suatu bentuk hubungan yang menolong yang dilakukan oleh seorang profesional atau konsultan kepada konsulte, keluarga atau individu dalam hubungannya menyelesaikan masalah. Sedangkan negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bersetujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Sedangkan mediasi yang keempat adalah jelaskan yang Anda pahami tentang mediasi dan konsiliasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan ini. Yang kelima, jelaskan yang Anda pahami tentang pelaksanaan eksekusi terhadap hasil kesepakatan APS. Eksekusi terhadap hasil kesepakatan APS adalah yang pertama itu adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diminta pemeriksaan uang atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara. Yang kedua, putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Yang ketiga adalah putusan dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.